Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Arga, NIM 20110417151. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana saya mengikuti perkuliahan riset operasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Yang pertama adalah, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah riset operasi dan mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam perkuliahan riset operasi karena mata kuliah riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengolahan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah riset operasi secara daring? Saya hadir sebanyak 14 kali pertemuan dalam mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Apa-apa saja yang saudara pelajari selama saudara belajar riset operasi secara daring? Kemudian manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari riset operasi secara daring? Selama saya mengikuti perkuliahan riset operasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan-bahan materi selama perkuliahan. Di antaranya adalah materi penugasan, metode antrian, serta metode transportasi. Kemudian, bicara masalah manfaat apa yang dapat saya rasakan terkait mata kuliah riset operasi adalah yang pertama, riset operasi merupakan alat untuk pengambil keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Yang kedua, riset operasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik yang dalam hal ini adalah optimum dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas yang menjadi optimal baik dari segi outputnya dari maksimum dengan biaya yang sangat minimum. Kemudian yang ketiga, memberikan pengembangan dari beberapa sektor seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, maupun teori probabilitas dan statistik. Yang keempat adalah memberikan kemudahan dalam pengambil keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Kemudian selanjutnya, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas struktur tersebut meliputi biaya maksimum dan minimum dalam proses kebijakannya. Yang pertama adalah tugas yang diberikan berdasarkan materi penugasan, kemudian metode antrian, serta metode transportasi dengan mengacu pada NWC dan list cost. Dan bagaimana kuliah daring di set operasi memberi kesan kepada Anda? Nah, menurut saya riset operasi ini mengajarkan saya, kemudian dapat saya implementasikan ke dalam kehidupan kerja saya. Yang pertama, riset operasi mengajarkan saya untuk merumuskan masalah. Hal ini menggambarkan permasalahan yang sedang kita hadapi, misalnya perusahaan dalam perumusan masalah ditentukan pada variabel keputusan apa yang dapat kita kendalikan dalam perubahan tersebut melalui sumber daya yang ada, dengan tujuan menentukan variabel keputusan yang ada, apakah memaksimalkan laba atau meminimumkan biaya. Yang kedua adalah manfaatnya, kesannya saya sendiri dapat membentuk model matematis. Artinya kita diajarkan untuk dapat memberikan perhitungan-perhitungan yang matang dengan biaya yang minimum, kemudian dengan hasil yang optimum. Kemudian kesan yang lainnya adalah menguji model segala macam, kemudian melaksanakan keputusan. Artinya langkah ini merupakan langkah menjalankan keputusan sesuai dengan apa yang telah dibuat pembuat keputusan. Langkah ini sangat penting karena pelaksanaan keputusan memberikan kita bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan juga memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian dari segi platform yang selama ini saya dan rekan-rekan gunakan bersama Bapak Adi Mursalin SEMM, yaitu yang pertama adalah Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan interaksi antara saya, rekan-rekan, dan dosen pengampu. Kemudian ada Google Classroom yang menjadi media untuk pengumpulan tugas dan absensi. Kemudian ada WA Group, nah yang menjadi tali silaturahmi, kemudian bahan serta diskusi kecil mengenai riset operasi. Baik, saya akan menjawab bagian B yang berkaitan dengan teori-teori riset operasi. Pertama, jelaskan pengertian riset operasi, mengapa riset operasi penting dipelajari oleh mahasiswa.
Yang kita ketahui bahwa riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah yang rumit dalam pengarahan dan pengolahan dari suatu sistem besar. Jadi artinya bahwa pendekatan ini menggabungkan dan menerapkan metode ilmiah yang sangat kompleks dari suatu pengolahan manajemen dengan menggunakan beberapa faktor-faktor produksi. Artinya, manfaat yang dipelajari oleh mahasiswa pada riset operasi ini adalah menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan serta memecahkan dalam menganalisis suatu permasalahan, mengambil langkah-langkah yang strategis dan tepat sehingga dapat menegakkan target yang sesuai secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode transportasi dalam riset operasi? Sebutkan dan jelaskan metode-metode transportasi yang digunakan. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju ke beberapa tujuan dengan permintaan tertentu. Sehingga pada mode transportasi ini harus diperhatikan bahwa total kuantitas pada seluruh baris harus sama dengan total kuantitas pada sebuah kolom. Jika tidak, maka perlu ditambahkan kuantitas atau dummy. Kemudian metode transportasi memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, suatu barang dipindahkan dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Yang kedua, atas barang tersebut tiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap. Sehingga untuk menyelesaikan masalah transportasi ini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Beberapa di antaranya yang dipelajari adalah metode Northwest Corner (NWC). Metode Northwest Corner (NWC) merupakan metode yang memulai langkah awalnya dari pojok kiri atas. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah transportasi dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari sudut kiri atas, alokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat jumlah pasokan dan permintaan. Yang kedua, kemudian bila X di mana merupakan kotak terakhir yang dipilih, lanjutkan dengan mengalokasikan pada X n plus 1, artinya kotak sebelah kanan dari kotak terpilih pada baris yang sama. Yang ketiga, bila tidak ada kapasitas permintaan pada baris kotak terpilih sudah terpenuhi, maka alokasikanlah ke XM plus 1 atau kotak di bawah kotak terpilih. Artinya dan seterusnya sehingga semua kebutuhan telah terpenuhi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teori penugasan? Kenapa teori penugasan penting untuk dipelajari? Metode penugasan atau kita sebut dengan assessment and Hungarian method merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu, one by one. Misalkan, tersedia 5 orang perawat yang harus ditugaskan pada 5 klinik yang tersedia. Bagaimana penugasan terbaiknya bila ada 10 kolonel untuk 10 macam jabatan tertentu. Artinya, teori penugasan ini kalau diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, pada kerja saya khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara, memang jumlah pekerjaan harus seimbang dengan jumlah sumber daya yang ada. Artinya bahwa memang satu orang tidak bisa merangkap lebih dari beberapa pekerjaan.